Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pernahkah kamu melihat Hajar Aswad secara nyata dalam Islam ketika jamaah sedang melakukan haji atau umroh? Menyentuh Hajar Aswad dengan tangan ataupun menciumnya adalah sunnah, tak heran orang-orang berbondong-bondong menciumnya. Meski harus berdesak-desakan sekalipun. Tapi beberapa waktu lalu, ada sebuah postingan yang menyebut jika mencium Hajar Aswad malah bisa menularkan penyakit mematikan seperti HIV, AIDS, TBC, dan COVID. Mengapa pemikiran tersebut bisa muncul dan bagaimana fakta sebenarnya? Apakah ini hanya akal-akalan pembenci Islam agar Mekah sepi? Pembina, tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika kamu saksikan dengan seksama, ratusan orang tiap harinya tak kenal lelah dan nekat untuk mencium Hajar Aswad. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beristilam atau menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hadits riwayat muttafaq alaih. Namun, beberapa waktu lalu berkembang sebuah narasi yang menyebut jika mencium Hajar Aswad bisa membuat penularan HIV, AIDS. Sosok tersebut menuliskan sebuah utasnya di Twitter pada tanggal 9 April lalu dan menyebut jika mencium Hajar Aswad adalah hal yang jorok. Dalam postingannya, ia berkata, "Ente bayangkan jika si gum jorok ini mengidap TBC atau COVID atau HIV. Terus kamu masih berlomba-lomba antri belasan tahun, jual harta benda hanya demi mencium batu tempat penularan penyakit." Ini begitulah narasi sinis yang ia lontarkan. Postingannya pun juga dilengkapi dengan video seorang pria yang berkepala botak tengah mencium Hajar Aswad. Menurut pengunggah, orang-orang yang mencium Hajar Aswad sangat berpotensi untuk tertular beberapa penyakit mematikan seperti HIV, COVID, dan TBC karena virus-virus dan bakteri banyak yang menempel di batu ketika dicium. Namun, benarkah batu ini bisa menularkan penyakit ini? Kita gali pendapat dokter spesialis kulit kelamin, Dr. Ismeralda. Dr. Ismi tidak sepakat dengan statement tersebut. Menurutnya, HIV hanya bisa menular melalui pertukaran cairan seperti darah, cairan semen, cairan vagina saja. Sementara itu, air liur belum cukup mampu untuk menularkan penyakit tersebut. Dan juga menyebut jika ciuman atau dari mulut ke mulut tak akan bisa menularkan HIV, apalagi jika hanya sekedar cium seperti yang dilakukan oleh jamaah-jamaah di Hajar Aswad. Hal senada diungkapkan oleh dokter spesialis paru konsultan onkologi RSUD, Dr. Pirna di Medan, Muhammad Rahmat Dhani S. Uroso. Baginya, COVID-19 dan TBC paru dapat menular dari airborne atau udara ketika penderitanya bersin atau batuk. Dr. Pirnadi menyanggapan bahwa berita tentang penyebaran HIV dan COVID ketika mencium Hajar Aswad bisa dikategorikan ke dalam berita bohong alias hoax. Jadi, tak benar mencium Hajar Aswad bisa menularkan COVID dan TBC. Hajar Aswad berada di luar kuman TBC, mati kena sinar matahari. Begitulah pendapat Dr. Pirnadi saat diwawancarai oleh media Kompas pada tanggal 11 April tahun 2023 lalu. Lalu, bagaimana penyebaran HIV, TBC, serta COVID sehari-hari? Sebelum membahas penyebarannya, mari kita telusuri dulu. Memangnya HIV itu apa sih? HIV, atau Human Immunodeficiency Virus, atau HIV, adalah tahap awal dari penyakit AIDS. Ini dikenal sangat ganas karena akan menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Alhasil, orang yang terinfeksi akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan sangat mudah tertular penyakit. Jika penanganannya salah atau lambat, menderita HIV akan mengalami AIDS. Saat terjangkit, kondisinya bisa lebih parah. AIDS juga disebut sebagai stadium akhir dari infeksi HIV. Karena itulah, virus ini sangat ditakuti banyak orang,
termasuk ketika berita miring Hajar Aswad yang disebut-sebut menularkan HIV. Reaksi netizen pun menjadi sangat beragam. Bagi sebagian masyarakat awam, bisa saja kita dengan mudah mempercayai berita atau isu-isu hoaks tersebut. Keterbatasan ilmu dan adanya rasa ketakutan terkadang menyebabkan masyarakat menjadi parno dengan suatu kejadian, padahal belum ada riset dan paling hanya tersebar di akun-akun bodong atau grup-grup WhatsApp saja. Jika kita kaji lebih jauh, sebenarnya virus HIV tak bisa menular hanya karena ciuman atau misalnya saja resusitasi mulut ke mulut saat melakukan pertolongan pertama pada orang-orang yang berhenti nafas atau mengalami masalah jantung. Virus tersebut juga tak muncul seketika saat orang berganti-gantian handuk, memakai alat makan, peluk-pelukan, berenang, menggunakan toilet, atau berganti-gantian dengan orang yang sudah mengidap HIV. Tapi virus ini akan perlahan menjangkiti seseorang jika tertular melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian dengan orang yang sudah terkena HIV, apalagi jika darah penderita HIV tersebut belum sepenuhnya hilang dari jarum suntik. Karena itulah, penting bagi kita yang sering melakukan donor darah untuk selalu memastikan jika jarum suntiknya steril dan masih baru, belum ditancapkan di kulit kita. Cara lain yang juga berpotensi untuk menularkan HIV ketika ibu kandungnya juga adalah seorang pengidap. Hanya saja, menurut data dari Kementerian Kesehatan, semua ibu yang mengidap HIV akan mengeluarkannya kepada bayi yang dikandungnya. Jika sang ibu terinfeksi pada saat hamil tua atau saat menyusui, maka kemungkinan untuk tertularnya cukup besar dan meningkat sampai 25%. Sementara itu, HIV, virus penyebab AIDS, dapat menular dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya yang baru lahir jika ibu baru tertular HIV pada akhir masa kehamilan. Viral load-nya akan sangat tinggi waktu melahirkan anak, yang berarti risiko bayi terinfeksi HIV waktu lahir paling tinggi. Oleh karena itu, pasangan laki-laki terinfeksi HIV harus menghindari hubungan seks tanpa kondom dengan pasangan perempuan yang HIV negatif waktu dia hamil. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan transmisi atau penularannya. Misalnya, usia kehamilan sang ibu, beban virus yang sudah menumpuk dalam darah, kondisi kesehatan ibu, dan penggunaan obat-obatan yang pernah digunakan. Selain itu, faktor yang berhubungan dengan persalinan, seperti masa kehamilan, lamanya ketuban pecah, cara persalinan, pemberian ASI, dan lain sebagainya. Untuk pencegahan, sebaiknya setiap orang melakukan pemeriksaan darah serta melakukan beberapa rangkaian terapi selama hamil dan tetap menjaga kesehatan. Maka itu, berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual melalui dubur atau anus tanpa menggunakan kondom berpotensi menyebarkan HIV. Berganti-ganti pasangan memang sangat ditentang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu murka terhadap orang yang melakukan zina, apalagi yang selalu gonta-ganti pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksual semata. Hal itu telah ditegaskan dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Salah satu upaya untuk menghindari HIV yakni menahan diri agar tidak berganti-ganti pasangan. Pentingnya edukasi tentang penularan HIV/AIDS pun perlu ditanamkan sejak dini pada generasi muda agar tak terjerumus kelak. Di antara penting adalah menghilangkan rasa gengsi dan malu saat ingin berobat. Banyak di antara penyintas merasa malu karena beranggapan masyarakat yang menyebut mereka sampah, murahan, tak berguna, dan sebutan sampah lainnya. Namun, juga tak dilaporkan sesegera mungkin, maka efeknya akan bertambah di kemudian hari. Namun, apakah HIV/AIDS bisa sembuh? Bagaimana nasib saya yang sudah terlanjur terinfeksi? Dengan rutin meminum obat HIV, jumlah HIV di
dalam tubuh pun bisa ditekan. Apalagi jika dibarengi dengan pola hidup yang lebih sehat, maka tak menutup kemungkinan para pengidap HIV bisa sembuh dan hidup lebih lama. Namun, hal ini tak dilakukan atau masih menunda-nunda meminum obat, maka tentu hal ini juga bisa sangat berdampak fatal bagi kesehatan seseorang. Bagi terus berpegang teguh pada keyakinan serta menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh adalah hal yang penting. Tetaplah berusaha melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan menjaga kesehatan tubuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.